Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi ta'liqihi ala Al-Qawaid Al-Hisan li Syekhi Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, yuzkaru anna ba'dal khulafa min Bani Umayyah sami'a kalaman min ba'din nas. Disebutkan bahwa sebagian khalifah dari Bani Umayyah mendengar perkataan dari sebagian orang, qala lima la yakunu hadzal khalifah, ya, lima la yakunu hadzal khalifatu mithla Umar bin Khattab. Kenapa khalifah ini tidak seperti Umar bin Khattab? Yani sebagian khalifah dari Bani Umayyah mereka mendengar omongannya orang-orang mencela khalifah tersebut. Kenapa khalifah ini tidak seperti Umar bin Khattab? Mithla Ali bin Abi Thalib, seperti Ali bin Abi Thalib. Mithla kaza, seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Fajama'an nasa wal wujaha, kemudian khalifah tersebut mengumpulkan manusia dan orang-orang terpandang. Wa qala lahum antum turiduna an akuna lakum mithla Umar bin Khattab? Qalu na'am. Ya, kemudian khalifah tersebut berkata kepada orang-orang, apakah engkau menginginkan aku seperti Umar bin Khattab? Maka mereka kemudian menjawab, iya. Qala kunu mithlan nasi zaman Umar bin Khattab. Maka khalifah tersebut berkata, oleh karena itu, ya, kalau antum mau begitu, maka jadilah kalian seperti manusia di zamannya Umar bin Khattab. Akunu lakum mithla Umar bin Khattab. Maka aku akan menjadi seperti Umar bin Khattab untuk kalian. Fa khasamahum, ya, maka ini adalah, ya, bantahan dari khalifah tersebut kepada mereka, kepada rakyatnya sendiri. Wa hadza min hikmatillah, dan ini adalah, ya, merupakan hikmah Allah. Kama takununa yuwalla alaikum. Kama takununa yuwalla alaikum, gitu ya. Sebagaimana engkau itu bersikap atau bertindak, maka begitulah engkau, ya, disikapi oleh penguasa antum, gitu ya. Kama takunun yuwalla alaikum. Wa laysa minal hikmati ay ya'tiya wahidun mithla Umar bin Khattab liqaumin bainahum wa baina wasfi Umar bin Khattab mithla ma baina al-masyriqi wal maghrib. Ya, jadi tidaklah merupakan tidak termasuk hikmah ketika misalkan ada orang semisal Umar bin Khattab kemudian berkuasa kepada sebuah kaum yang antara kaum tersebut dengan Umar bin Khattab, ya, itu seperti jaraknya antara timur dan barat. Jadi tidak mungkin penguasa dari suatu kaum tiba-tiba memiliki, yakni, karakteristik yang beda sendiri, bagus sendiri, sementara dia tumbuh berkembang dari, ya, lingkungan dan masyarakat yang porak-poranda. Allahu musta'an. Tidak mungkin. Ya, ini, yakni, tidak sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullahnya adalah ketika penguasa tersebut dari masyarakat itu sendiri, maka, ya, sebagaimana masyarakat itulah penguasa tersebut akan bersikap. Maka kalau misalkan kita melihat banyak orang, ya, protes begitu, ya, banyak orang komentar, ya, ulil amri begini, ulil amri begitu, dan seterusnya, itu komentar mencerminkan kondisi masyarakat kita sendiri. Ya, komentar-komentar misalkan, ya, banyak korupsi merajalela dilakukan oleh pejabat, banyak kecurangan dilakukan oleh pejabat, banyak main uang dan seterusnya, maka itu mencerminkan kondisi masyarakat kita sendiri. Jangan-jangan di level bawah, jangan-jangan di level akar rumput, korupsi juga banyak terjadi. Jangan-jangan korupsi juga banyak terjadi, cuma levelnya berbeda. Ya, orang yang duduk di jabatan tinggi-tinggi tersebut pada awalnya mereka berasal dari, ya, orang-orang yang akar rumput. Ya, jadi kalau kita melihat, ya, level akar rumput, ya, level grassroots, maka kita akan melihat banyak praktek-praktek korupsi yang merajalela di masyarakat, cuma itu tidak mereka lihat karena mereka anggap kecil, ya. Yang mereka lihat hanyalah yang besar-besar yang terpampang di media, dan itu dilakukan oleh pejabat, ya. Karena tidak mungkin korupsi yang dilakukan oleh akar rumput itu kemudian dibahas di media dan seterusnya. Maka ini laisa minal hikmah, kata Syekh Utsaimin. Bukan termasuk hikmah ketika ada orang penguasanya
yakni memiliki karakteristik seperti Umar bin Khattab, akan tapi kemudian ya penguasa tersebut berasal dari masyarakat yang sifat-sifatnya jauh dari sifat-sifat Umar bin Khattab. Ja'a rajulun minal khawarij ila Ali bin Abi Thalib wa qala ya Ali lima raha an-nasu anka wa lam yaqbalu alayka wa yaltaffu hawlak kama altaffu hawla Abi Bakar wa Umar. Datanglah seseorang dari kalangan Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, wahai Ali, kenapa orang-orang itu tidak yakni tidak seperti sikapnya kepada Umar bin Khattab dan kepada Abu Bakar, ya. yakni berusaha menjauh dari Ali, ya, lima rohan nasu angka, yakni kenapa orang-orang itu istirahat dari antum. Maksudnya adalah menjauhi dan menghindari. Walam yakbalu alaika waltafu haulak, kenapa tidak menuju engkau dan berkumpul di sekitarmu. Kamal tafu haula Abi Bakar wa Umar, sebagaimana orang-orang itu berkumpul di sekeliling Abu Bakar dan Umar. Qala, kemudian kata Ali bin Abi Thalib, li anna rijala Abi Bakrin wa Umar ana wa amthali wa rijali anta wa amthaluk. Karena orang-orang rakyat di zaman Abu Bakar, rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar itu adalah seperti aku, ya. Rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar itu adalah aku dan yang sepertiku. Sedangkan orang-orang di zamanku, rakyat di zamanku itu adalah seperti engkau dan seperti yang semisal engkau. Ya, ini maksudnya banyak penyimpangan di zaman Ali, yaitu Khawarij mulai muncul, ya, Khawarij, sehingga orang-orang Khawarij membenci Ali dan tentunya tidak mau satu majelis dengan Ali misalkan, ya, sehingga menjauh dari Ali bin Abi Thalib. Itu yang dimaksud, ya. Jadi Khawarij ini menyindir. Maka Ali bin Abi Thalib berkata demikian, ya, orang-orang di zamannya Abu Bakar dan Umar adalah aku dan orang-orang yang sepertiku, sedangkan orang-orang di zamanku adalah antum dan orang-orang yang seperti antum. Ini orang-orang Khawarij, orang-orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, malah barok kepada Ali. Coba bayangkan, antum memiliki penguasa seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian antum masih berharap lebih, begitu ya, Allahul musta'an. Falulatul an alaika an tas'alallaha lahum al-afiyah fima hasala lahum minal mukhalafat. Maka penguasa sekarang, alaika an tas'alallaha lahum al-afiyah fima hasala lahum minal mukhalafat, ya. Wajib bagi antum untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memberikan, ya, taufik dan petunjuk kepada mereka, kepada para penguasa, dan memohon ampunan, ya, atas apa yang mereka lakukan, yakni atas mukhalafat yang telah mereka lakukan, bentuk-bentuk penyelisihan syariat yang telah mereka lakukan. Walakin la tuthirin nasa alaihim, ya, akan tapi jangan kemudian membuat masyarakat itu, ya, yakni memprovokasi masyarakat. Jangan kemudian mendorong masyarakat, memprovokasi masyarakat untuk melawan ulil amri. Li'annahu la yufidu abadan, kata Syekh Utsaimin. Apa dalilnya? Dalilnya kembali ke maslahat madarat. Karena bentuk provokasi, ya, bentuk yakni demonstrasi dan revolusi dan perlawanan, begitu ya, pergerakan, tidak akan bermanfaat sama sekali. La yufidu abadan. Bal ma yazidul amru ila syiddah. Tidaklah perkaranya bertambah kecuali, ya, tambah susah. Ya, qala Ibnul Qayyim wa ghairuhu, Ibnul Qayyim berkata dan yang selain beliau berkata, yuwalla 'alan nasi man kana mithlahum. Walau raja'na ila haula'il ladzina yuriduna min hukamihim ay yakunu mithla khulafa'ir rasyidin lawajadna indahum minal baghi wal haqdi asy-syai' al-katsir. Ya, jadi Ibnu Qayyim dan para ulama lain berkata di yuwalla 'alan nas man kana mithlahum. Orang-orang yang semisal dengan masyarakat itulah yang akan dijadikan penguasa atas mereka. Dan kalau kita kembali kepada mereka-mereka yang menginginkan penguasa mereka itu seperti Khulafa ar-Rasyidin, maka kita akan melihat bahwa di tengah-tengah masyarakat yang memiliki permintaan tadi, permintaan bahwa penguasanya ini harusnya seperti Khulafa ar-Rasyidin, harusnya penguasanya ini begini, begitu, dan seterusnya.
Maka kita akan lihat bahwa ternyata al-baghi wal haqd, ya, kezaliman dan yakni al-haqd, ya, kebencian antara satu sama lain di masyarakat tersebut ternyata banyak sekali terjadi, ya. Bal inna haula'i law ta'ammalta ahwalahum lawajadta ghayata ma indahum ayyanalul mansib faqat. Dan kalau misalkan engkau merenungkan kondisi mereka, kondisi masyarakat tersebut, engkau akan, ya, menemukan bahwa cita-cita tertinggi mereka itu hanyalah gimana caranya supaya dapat jabatan. Halas. Ya. Kalau masyarakat kondisinya seperti itu, maka tidak heran kalau penguasanya ketika sudah duduk di kursi jabatan, mereka akan melakukan apa yang mereka lakukan, gitu ya. Wala tajidu minhumut taqwa al-hakikiyah. Engkau tidak akan menemukan di masyarakat tersebut takwa yang hakiki. Wal inabah, kembali kepada Allah. Wal ruju' lillahi azza wa jalla, kembali kepada Allah azza wa jalla. Bal hum mutasahiluna fi katsir min hadhil asya. Akan tapi engkau akan melihat bahwa mereka itu bermudah-mudahan dalam banyak dari masalah ini. Wa yuriduna ay yasilu ilal manasib faqat. Sebentar. Inam. Ana lupa apakah Ana sudah membaca ini sebelum, ya. Maka kita lihat di sini, wa yuriduna ay yasilu ilal manasib faqat. Mereka tidaklah mereka menginginkan kecuali, ya, jabatan saja. Wa hadza amrun masyhurun amman ishtahara bi mahabbatil khuruji 'alal a'immah. Ini adalah perkara masyhur yang engkau akan temukan di orang-orang yang sangat menginginkan untuk melakukan revolusi, sangat menginginkan untuk melakukan pemberontakan terhadap ulil amri. Apa yang akan kita temukan, kata Ibnul Qayyim dan para ulama yang lain, akan kita temukan mereka, ya, tidak ada takwa hakikiyah, tidak ada kembali kepada Allah. Mereka bermudah-mudahan dalam masalah-masalah itu. Yang mereka inginkan hanyalah jabatan. Ini yang sebagaimana yang Anda sebutkan di pertemuan sebelumnya, di zaman mutarrif, zaman tabi'in mutarrif, ya, ketahuan pada ujung-ujungnya nanti ternyata yang diminta atau yang diinginkan itu hanyalah jabatan dan kekuasaan. Adapun, ya, jargon-jargon yang diucapkan untuk mendorong massa untuk melakukan revolusi, untuk menggait massa untuk mendukung dia, itu hanyalah jargon-jargon belaka. Itu hanyalah slogan-slogan dan moto-moto alias omong kosong, ya. Tujuan utamanya hanyalah seperti yang disebutkan Ibnul Qayyim di sini. Wa yuriduna ayyasilu ilal manasib faqat. Mereka itu cuma ingin, ya, duduk di jabatan itu. Mereka hasad dengan orang yang duduk di jabatan sekarang. Mereka ingin mereka yang duduk di jabatan itu. Nanti kalau mereka duduk di jabatan itu sendiri, mereka akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya mereka, ya, kritisi. Ini yang terjadi di negeri-negeri Islam dari zaman dulu hingga zaman ini. Wa annal ghaliba minhum annahum yuriduna al-wusula ila thara wa hadha huwa al-waqi'. Mereka yang dominan dari mereka itu hanya ingin mendapatkan, ya, kekuasaan, kekayaan, dan seterusnya. Wa hadha huwa al-waqi'. Inilah yang terjadi. Wala hajata bina ila an nad'an nuqat 'ala al-huruf. Ya, wa naqul mithla kadza wa kadza. Tidak ada kebutuhan bagi kita, kata Syekh Utsaimin. Tidak ada kebutuhan bagi kita. Kita nggak perlu untuk meletakkan titik di atas huruf. Ya, ini maksudnya tidak perlu kita menyebut, ya, lihat yang terjadi pada peristiwa ini, lihat terjadi pada peristiwa itu, lihat yang terjadi pada peristiwa itu. Ya, nggak perlu, karena ini sudah saking banyaknya. Bahkan yang sebagaimana Anda sebutkan, ini bahkan terjadi sejak zaman tabi'in, zamannya mutarrif. Apalagi di zaman ini. Fahadha amrun ma'lumun, ini adalah perkara yang diketahui bersama. Kanu fil awwali qamu ala man qamu alaihi yuriduna ay yumakkinu hukmallahi fil ard fasaru shibhal awwal. Maka kanu fil awwal qamu ala man qamu alaihi yuriduna ay yumakkinu hukmallahi fil ard. Ya. Jadi ini wallahu alam maksudnya adalah kanu fil awal qamu ala man qamu alaihi yuriduna ayyumakkinu hukmallahi fil ard. Jadi di zaman dahulu orang-orang itu, ya, ketika berkuasa mereka ingin, ya, menegakkan hukum Allah di atas bumi, begitu, ya. Jadi
yakni kondisi di zaman dahulu, ya kondisi di zaman tentunya di zaman Khulafaur Rasyidin misalkan di zaman ketika Muawiyah jadi khalifah ya atau Umar bin Abdul Aziz ya mereka ketika berkuasa mereka ingin menegakkan hukum Allah di atas muka bumi begitu ya. Fasaru shibhal awal, maka ya harusnya ya idealnya adalah kita seperti generasi terdahulu. Jadi harusnya kita ketika memiliki kekuasaan itu harusnya tujuannya adalah menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang diwajibkan. Ya, itulah yang diwajibkan kalau kita memiliki wilayah, kalau kita memiliki kekuasaan tersebut. Kalau kita adalah ulil amri, ya, memiliki wilayah, yakni ulil amri. Sebagaimana ada kewajiban bagi individu, maka ada kewajiban bagi ya ulil amri. Kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Taib. Fasiyasatu syar'iyyah hiya an namshi ala ma fi kitabillahi wa sunnati rasuli. Maka siasat syar'iyyah itu maksudnya adalah kita berjalan sesuai dengan apa yang ada di kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekedar kita mengamalkan apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah siasat syar'iyyah. Isma' wa ati' wa in daraba dhahra. Ya, dengarkan dan taatilah walaupun penguasa memukul punggungmu. Khalas. Ini kita menerapkan ini sudah kita menerapkan siasat syar'iyyah. Oman ra'a man min amirihi ma yakrah falyasbir illam ya'mur bima'siyah. Kalau misalkan engkau melihat ada sesuatu yang dibenci dari penguasanya, maka bersabarlah ya selama penguasa tersebut tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Lau qala linnas ta'alu idribu 'alal al-ud ya yani ghannu warqasu qulna lahu la sam'a wa la ta'a. Yani ini memerintahkan yakni memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan begitu ya. Ketika misalkan ulil amrinya memerintahkan manusia untuk yakni bernyanyi atau macam-macam begitu ya, maka la sam'a wa la ta'a. Tidak ada ya sama dan tidak ada sama dan tidak ada ta'a. Kalau kondisinya seperti itu. Au qal izlimun nas ya. Atau misalkan berkata zalimlah kepada manusia, maka ya tidak bisa kita mendengarkan dan menaati perintah ini karena ini perintah maksiat. Wa kulu amwalahu ya, makanlah harta mereka, tidak bisa kita taati perintah ini. Wadribu absyarahu, tidak bisa kita taati perintah ini. Ma ta'nahum fi dzalik, kita tidak menaati ulil amri dalam perkara-perkara maksiat. Lianna hadza maksiatun lillahi azza wajal, karena ini adalah maksiat kepada Allah. Ana la aqul uskut an aqul insahhum ya. Syekh Utsaimin berkata, aku tidak berkata diamlah terhadap kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, akan tapi aku berkata nasihatilah mereka ya, wa nasahahum ya, saling berikan nasihat kepada mereka, lakin la takhruj alaihi, akan tapi jangan memberontak kepada mereka. Ini adalah tuntunan syariat dalam masalah ini ketika kita melihat ulil amri itu zalim atau fajir atau fasik. Ya, kenapa kita bahkan kata para ulama tidak boleh mendoakan keburukan ya, karena kalau mendoakan keburukan maka nanti ulil amrinya buruk. Ya, ulil amrinya buruk sehingga madarat yang akan didapat. Seharusnya kalau mau berdoa kepada mendoakan ulil amri ya, kalau mau kita mendoakan ulil amri maka harusnya kita mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah bagi mereka, mendoakan agar mereka bertaubat, agar mereka memperbaiki kondisinya, agar mereka ya diberikan hidayah, akan mereka kembali ke jalan yang benar, agar mereka istiqomah di jalan yang benar dan seterusnya, gitu ya. Jadi harusnya doanya seperti itu. Wa minal ayatil muta'alliqati bisiyasati syar'iyyah jami'u ma syara'ahu Allahu minal hududi 'alal jara'im. Di antara ayat-ayat yang terkait dengan siasat syar'iyyah adalah semua yang Allah syariatkan berupa hukuman had ya terhadap perbuatan-perbuatan kriminal. Wal uqubat 'alal mutajarri'ina 'ala huquqihi wa huquqi ibadihi, dan hukuman kepada orang-orang yang melanggar hak-hak dirinya sendiri dan hak-hak orang lain. Wa ya fi ghayatil adalah wal husn. Syariat Allah dalam masalah hukuman had dan hukuman had dan hukuman-hukuman tersebut itu adalah syariat ya yang sangat adil dan al-husn dan sangat baik. Ya,
wa rad'il mujrimin wan nukal wa tahwif li ahli syarr wal fasad. Ya, dan juga merupakan ya aturan yang akan membuat takut orang-orang yang berbuat kriminal dan berbuat an-nukal, ya, berbuat kriminalitas, sama maknanya, wa tahwif li ahli syarr wal fasad, dan juga akan ya bersifat ancaman yang efektif kepada orang-orang yang berbuat keburukan dan kerusakan. Jadi hukuman syariat terhadap ya perbuatan-perbuatan kriminal itu adalah syariat yang sempurna, aturan yang sempurna. Ya, kalau kita merenungkannya, aturan yang sempurna untuk menanggulangi ya perbuatan-perbuatan kriminal tersebut. Wa fiha siyanatun lidima'i al-khalqi wa amwalihim wa aradihim. Dan dalam aturan syariat tentang hukuman had tersebut ada penjagaan terhadap darah-darah manusia. Yakni ya hukumannya sangat keras bagi orang yang membunuh sehingga orang-orang akan takut untuk melakukan pembunuhan. Ya, sehingga itu akan menjaga darah-darah manusia. Adapun kalau aturannya mudah begitu ya, maka ya itu akan membuat masyarakat tidak takut dengan hukuman tersebut sehingga darah akan banyak tertumpah. Demikian pula menjaga harta mereka, menjaga kehormatan mereka. Ya, satu-satunya aturan yang sempurna dalam menjaga ini semua adalah aturan yang telah ditetapkan oleh syariat, hukuman-hukuman had yang telah ditetapkan oleh syariat. Wal ayatul lati fiha al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Demikian pula ayat-ayat yang terkait dengan siasat syariat adalah ayat-ayat yang memerintahkan untuk ya, melakukan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wattakallumu bil haqqi ma'a man kana. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk berbicara dengan al-haq, ya, menyampaikan kebenaran dengan siapapun itu. Tidak peduli dengan penguasa ataupun orang besar, tidak peduli siapapun itu, kita harus senantiasa berbicara al-haq. Wa fi ayyi halin minal ahwal. Ya, dan juga kita harus berbicara dengan al-haq itu di setiap kondisi. Wa kadzalika ma fihi minan nahyi 'anil zulmi fihi irsyadun lil hurriyatin nafi'ah. Ya, allati ma'naha at-takallum bil haqq. Jadi wa kadzalika fihi minan nahyi 'anil zulmi fihi, ya. Ma fihi minan nahyi 'anil zulmi fihi irsyadun lil hurriyatin nafi'ah. Jadi demikian pula ya larangan-larangan yang disebutkan di ayat, larangan untuk berbuat zalim itu adalah irsyadun lil hurriyatin nafi'ah, ya, yakni itu adalah ya merupakan tanda bahwa syariat itu memberikan ya kebebasan bagi ya manusia, yakni tidak akan terzolimi. Ada jaminan untuk tidak terzolimi oleh orang lain. Ini akan memberikan hurriyah, ini akan memberikan ya kemerdekaan bagi seseorang untuk ya yakni melakukan sesuatu begitu ya. Kalau misalkan ya kezaliman itu tidak dilarang, maka nanti penguasa akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Itu yang jelas pertama akan berbuat zalim, ya. Orang yang memiliki kekuasaan itulah yang paling pertama kali berbuat zalim. Orang yang jabatannya lebih tinggi berbuat zalim kepada yang jabatannya lebih rendah. Orang yang lebih kaya akan berbuat zalim kepada orang yang kayanya lebih rendah begitu ya. Sehingga kalau misalkan kezaliman itu merajalela, maka nanti ya orang-orang yang terzalimi ini akan merasa terkekang dan seterusnya. Sehingga ketika kezaliman itu dilarang oleh syariat, maka ini adalah jaminan bagi setiap orang untuk memiliki kebebasan, akan tapi kebebasan yang nafi'ah, kebebasan yang bermanfaat, bukan kebebasan yang terlalu bebas tidak memperhatikan syariat. Itu tidak nafi', itu berarti tidak bermanfaat kebebasan yang seperti itu. Ini kebebasan yang tetap dalam koridor syariat. Setiap orang ya bebas untuk melakukan sesuatu selama itu ma'ruf, ya, tidak ada ya restriksi dari orang lain akibat kezaliman oleh orang lain. Allati ma'naha takallum bil haq, ya, sehingga termasuk yang bisa dia lakukan adalah berbicara dengan al-haq, ya, berbicara dengan kebenaran. Wafil umuri allati la mahdzura fiha, dan dalam perkara-perkara yang tidak ada larangannya di situ. Jadi dia bisa untuk
berbicara di situ, bertindak di situ, ya. Dengan kata lain, ketika syariat tidak membatasi, maka ya sudah, tidak dibatasi oleh ya orang-orang yang berbuat zalim. Itu maksudnya. Ketika misalnya penguasanya berbuat zalim, maka bisa jadi akan menerapkan, akan mengambil uang dari rakyatnya secara zalim begitu ya, atau kemudian akan melarang rakyatnya dan begini dan begitu dan seterusnya. Maka itu eh, tentunya akan mempersempit ya ruang gerak rakyatnya dalam perkara-perkara yang itu tidak dilarang oleh syariat. Ya, kemudian pasti kalau misalkan penguasanya zalim, maka pasti ya takallum bil haq ini pasti akan dilarang ya. Maka ini yang dimaksud Allah alam oleh penulis atau oleh pensyarah itu Syekh Utsaimin, yaitu ketika kezaliman itu dilarang dan kezaliman itu kemudian berhasil dihilangkan dari sebuah negeri, maka rakyatnya akan menjadi yakni rakyat yang merdeka ya. Kama annal hudud wal uqubat wan nahy 'anil kalamil qabih wal fi'lil qabih fiha raddul hurriyah al batilah. Sebagaimana al-hudud wal uqubat, hukuman had dan hukuman-hukuman lain yang diberikan, yang ditetapkan oleh syariat kepada pelaku kriminal. Kemudian larangan untuk berbicara yang buruk dan untuk berbuat yang buruk. Ini adalah ya mempersempit atau ini adalah dalam rangka untuk yakni melawan kebebasan yang batil, kebebasan yang tidak bermanfaat tadi, kebebasan yang batil, yakni kebebasan yang tanpa dibatasi oleh syariat. Fa inna mizan al-hurriyati sahihah nafi'ah wa ma arsyada ilahil Quran. Karena standar ya mizan, standar dari kebebasan yang sahihah, kebebasan yang nafi'ah, bermanfaat, kebebasan yang itu bermaslahat begitu ya, itu adalah apa yang telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Wa amma itlaqu ananil jahli wadh zulmi wal aqwalid darrati lil mustama' wal muhallati lil akhlaq fa innaha min akbari asbabisy syarri wal fasad wa hilalil umur wal fawdiyah al mahdhah. Ini perkataan Syekh Sa'di, afwan. Ini perkataan Syekh Sa'di ya, bukan perkataan Syekh Al-Utsaimin. Ya, maka di sini kita lihat fanata'ijul hurriyah as-sahihah ahsanun nata'ij wa nata'ijul hurriyah al-fasidah akbahun nata'ij fasyari' fatahal baba lil ula wa aghlaqahu anits tsaniyah tahsilan lil masalih wa daf'an lil madari wal mafasid. Allahu a'lam. Maka di sini kita lihat ya itlaqu anil jahli wadh dhulmi wal aqwalid darrah lil mustama' wal muhallilati lil akhlaq. Ya, perkataan-perkataan yang merupakan kejahilan dan kezaliman, perbuatan yang merupakan kejahilan dan kezaliman, kemudian perkataan yang itu bisa memberikan madarat kepada masyarakat, seperti perkataan yang menyimpang atau perkataan yang memprovokasi, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuai syahwat mereka begitu ya. Sehingga perkataan yang mengajak kepada syahwat dan syubhat itu adalah al-aqwal ad-darrah, perkataan yang memberikan madarat kepada masyarakat. Wal muhallilah lil akhlaq, demikian pula perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang bisa memperburuk akhlak, maka ini semua adalah min akbari asbabisy syarri wal fasad, termasuk ya sebab keburukan dan kerusakan. Wan hilalil umur wal fawdiyah al mahdha, dan juga termasuk hal atau sebab yang bisa ya membuat perkaranya itu semrawut dan faudo, kacau balau ya. Fanataijul hurriyah as-sahihah, maka hasil dari ya al-hurriyah, kebebasan yang itu kebebasan yang sahih, hasilnya akan menjadi hasil yang baik. Dan hasil dari kebebasan yang buruk itu akan menjadi ya hal-hal yang buruk. Fasyari' fatahal baba lil ula, maka syariat itu membuka pintu untuk ya kebebasan yang atau kemerdekaan yang jenis pertama, yang sahihah, yang nafi'ah, dan menutup pintu untuk kebebasan atau kemerdekaan yang jenis kedua, yaitu kemerdekaan atau kebebasan yang buruk. Tahsilan lil masalih, dalam rangka untuk mewujudkan maslahat, wa daf'an lil madari wal fasad, dan dalam rangka untuk yakni daf'an lil madari wal fasad, yakni
Kenapa Anda jadi tidak bisa menerjemahkan ya? Daf'an lil madharil fasad, yakni Anda sudah paham. Tapi maksudnya adalah terjemahannya adalah yakni dalam rangka untuk menghindari dan mencegah terjadinya kemadharatan dan kerusakan. Allahu a'lam. Maka di sini kita lihat ya kebebasan dan ya kemerdekaan bagi setiap individu itu ada dua jenis, ada yang nafi'ah, ada yang batilah atau darrah. Maka di sini kita lihat syariat itu kalau kita melihat setiap hukum-hukumnya, setiap aturan-aturannya itu justru akan membawa maslahat, justru akan memberikan kemerdekaan dan kebebasan. Ya, berbeda dengan yang diklaim oleh sebagian orang bahwa kalau kita menerapkan syariat akan terkungkung. Coba kita lihat perkataan ini. Kalau kita menerapkan syariat Islam maka akan terkungkung. Ya, yang perempuan harus pakai jilbab atau bisa jadi ya ada syariat niqab itu membuat perempuan terkungkung. Kemudian misalkan kalau syariat Islam dijalankan maka setiap penulis tidak bisa menuliskan dengan bebasnya lagi, begitu ya, dengan bebas lagi. Akan ada yakni hukuman dari penguasa kalau misalkan penguasa yang menerapkan hukum Islam, misalnya tidak menulis tidak lagi bebas, berpendapat tidak lagi bebas dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini kita jawab, kebebasan apa yang ingin antum wujudkan di negeri kita? Kebebasan yang nafi'ah atau kebebasan yang darah atau yang fasidah? Kebebasan yang rusak atau kebebasan yang bermanfaat? Kebebasan yang rusak adalah ketika ya itu tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat. Coba misalkan kita lihat ya, misalkan kita lihat hukum syariat, hukum had tidak diterapkan. Kita lihat bagaimana banyak pembunuhan, banyak perzinahan, banyak pemerkosaan dan seterusnya. Itu karena hukuman had tidak diterapkan. Coba kalau hukuman had diterapkan, orang akan khawatir, orang akan mikir-mikir lagi begitu ya, ketika akan melakukan hal-hal tersebut. Maka ketika kemudian hukuman had tidak diterapkan, kemudian terjadi banyak seperti tadi pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan, macam-macam. Kita lihat apakah kebebasan terwujud? Justru kebebasan, justru keterkungkungan yang terwujud. Berapa banyak orang yang kemudian terzalimi? Berapa banyak orang yang kemudian tidak bebas mengambil haknya atau memiliki haknya? Ya, justru akan mengarah kepada keterkungkungan. Tapi kalau syariat diterapkan, hukuman had diterapkan, misalkan ya hukuman had diterapkan, maka ya orang-orang akan memiliki rasa aman, ya setiap orang akan mendapatkan haknya, ya kemudian kalau amar ma'ruf nahi mungkar dijalankan, maka orang akan melihat wah kalau amar ma'ruf nahi mungkar maka nanti ya nggak ada konser musik, nggak ada bar, nggak ada pub, ya nggak ada macam-macam gitu ya. Terkungkung. Itu kata mereka, ya, terkungkung. Tapi kalau coba kita lihat misalkan, ketika misalkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak dijalankan, kemudian ya hal sebaliknya terjadi, ya, konser musik banyak, pub, bar, macam-macam. Lihat berapa banyak kezaliman dan kemaksiatan yang terjadi akibat itu semua. Akibat itu semua. Gara-gara bar, pub dan seterusnya ada banyak perzinahan, pembunuhan dan seterusnya. Itu akibat dibukanya tempat-tempat itu, ya tempat-tempat kefasikan, tempat-tempat kefajiran membuat anak muda semuanya ke situ, sehingga kemudian mereka berbuat zalim, berbuat fasik dan seterusnya, ya. Kemudian konser musik dilakukan sehingga ya mengenalkan musik kepada masyarakat muda, membuat mereka meneladani orang-orang yang fajir tersebut, orang yang fasik tersebut, ya bermusik juga atau bahkan orang kafir tersebut bermusik juga seperti mereka, mengikuti lifestyle mereka, meneladani lifestyle mereka, ya. Kemudian banyak kezaliman dan kerusakan yang terjadi akibat itu. Yang itu tentunya akan merenggut ya hak orang lain atau bahkan hak dirinya sendiri. Apakah kebebasan seperti ini yang diinginkan? Itu justru adalah keterkungkungan, ya. Justru itu adalah keterkungkungan. Maka kita lihat di sini ya contoh keterkungkungan yang paling jelas misalkan ya, yang paling jelas misalkan orang akan terkungkung untuk ketika orang itu doyan musik, doyan drakor, doyan film-film yang tidak bermanfaat,
yakni film yang bermanfaat itu adalah film dokumentari misalkan ya, film dokumentari, film yang berisi pengetahuan gitu maksudnya, membahas tentang ya belajar tentang binatang, tentang tumbuhan. Nah, itu film yang bermanfaat. Lalu film yang tidak bermanfaat itu adalah film yang mengandung maksiat gitu ya, dan mengandung bisa jadi kekufuran, kesyirikan di situ. Maka ketika kita teracuni oleh itu, akan ada ketergantungan terhadap itu ya. Kalau sedih, oh ini berarti harus dengar musik ya. Kalau senang, oh harus dengar musik. Kalau bimbang, harus dengar musik lagi. Ini berarti terkungkung dan tidak merdeka berarti orangnya. Tergantung kepada hal tersebut. Ya, sehingga apakah ini yang mereka inginkan? Ya, yakni kemerdekaan yang mereka inginkan sebenarnya adalah keterkungkungan di bawah hawa nafsu dan yakni kemaksiatan dan kekufuran atau kesyirikan bisa jadi. Maka ini yang tidak kita inginkan. Yang kita inginkan adalah al-hurriyah an-nafi'ah, kebebasan yang bermanfaat, kebebasan yang sesuai dengan syariat. Syekh Utsaimin berkata, "Hadza sahih fa innal hurriyata al-mutlaqah li syakhsin ma takunu ala hisabi hurriyati ghairi." Ya, ini adalah hal yang sahih. Kemerdekaan terhadap seseorang itu harus ya dibangun di atas kemerdekaan bagi orang lain juga. Lau atlaqna li syakhsin al-hurriyah laqala ana uridu an atamatta bi amwalin nas. Kalau misalnya kita berikan kemerdekaan bagi satu orang, maka dia akan berkata, aku ingin ya ini aku diberikan kemerdekaan berarti bebas bertindak ya, bebas berbuat apapun, ya sudah. Berarti aku ingin ya menikmati harta manusia, harta yang lain, harta orang lain. Wa masakinihum, dan juga aku ingin menikmati rumah-rumah mereka. Wa maraqibihim, kendaraan-kendaraan mereka ya, wa masakinihim wa maraqibihim wa hatta zaujatihim aidan. Dan juga bahkan ingin menikmati istri-istri mereka gitu ya, istri-istri orang lain. Allahu musta'an. Sayakunu ala hisabil akharin. Maka kemerdekaan bagi satu orang akan merupakan keterkungkungan bagi orang lain. Itu maksudnya. Walakin naqul laka hurriyatun fima tamliku faqat. Kan tapi syariat memberikan peraturan, syariat memberikan petunjuk, yaitu bagi setiap orang kemerdekaan atau kebebasan sesuai dengan apa yang dia miliki saja, sesuai dengan hak yang dia miliki saja. Walil akharina hurriyatun fima yamlikun. Dan bagi orang lain mereka memiliki kebebasan dan kemerdekaan sesuai dengan ya apa yang mereka miliki, hak yang mereka miliki. Fal hurriyatul kamilatu hiyal mabniyatu ala kitabillahi wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Maka kemerdekaan yang sempurna, kebebasan yang sempurna itu harus dibangun di atas itu adalah kebebasan atau kemerdekaan yang dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala ahada ahkamu minallah, dan tidak ada satupun yang lebih bijaksana daripada Allah. Wala a'dalu minhu, dan tidak ada yang lebih adil daripada Allah. Waqad adil azza wa jal fil hurriyati allati manaha li ibadi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah adil dalam ya memberikan hurriyah, memberikan kebebasan kepada para hambanya. Faja'ala likulli insanin hurriyatan la ya'tati biha ala hurriyatil akharin. Maka Allah menjadikan kepada setiap orang kebebasannya sendiri yang itu tidak menciderai kebebasan orang lain. Wa hadza aidan minas siyasah, dan ini juga termasuk siasah. Fal hurriyatul zalimah, kebebasan yang itu adalah zalim, al-ja'irah, yang melanggar hak-hak orang lain, hiyallati tamna'u minal takallum bil khair, itu adalah kebebasan yang melarang untuk berbicara kebaikan, wa tahdzir minasyarr, dan melarang untuk memperingatkan dari keburukan. Kalau kita perhatikan, ketika mereka menginginkan kebebasan, kemerdekaan, kebebasan bagi setiap individu, maka sebenarnya mereka ingin mengekang orang-orang yang ingin berbicara kebaikan, betul tidak? Orang-orang yang mengklaim, wah kita harus bebas, setiap penulis bisa menuliskan apapun, setiap orang yang berpendapat bisa berpendapat apapun, walaupun itu syubhat misalkan, walaupun itu syahwat misalkan. Maka ya pada ujung-ujungnya mereka sebenarnya ya juga ingin mengungkung ya, juga ingin membatasi siapa? Membatasi orang-orang yang hendak berbicara al-haq. Jadi di sini bukan masalah ya kita ingin kebebasan, tidak.
Masalahnya adalah antum ingin kemaksiatan, antum ingin syahwat dan syubhat. Itu masalahnya. Itu intinya. Ya, yang kita bicarakan di sini bukan kebebasan atau keterkungkungan, tidak. Akan tapi yang kita bicarakan di sini adalah kemaksiatan atau kesolehan, ketaatan, ya, kekufuran atau ketaatan dan seterusnya. Kekufuran atau keimanan. Wal hurriyatul haqqah hiya allati tutlaqu li kulli insanin al-qawl wal 'amalu fiha huwa min haqqi. Dan huriyah yang benar, kebebasan yang benar itu adalah kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk berbicara dan berbuat yang itu memang haknya. Hadi hurriyatun sahihah. Ini adalah kebebasan yang sahih, nafi'ah, yang bermanfaat. Wa likulli maqamin maqal. Dan setiap ya kondisinya ada perkataannya sendiri-sendiri. Yani hatta wa in malakna an natakallam wa an naf'al wa kana al maqamu yaqtadi an la nakul wa an la naf'al fa innana la nakul wa la naf'al wa la haraja fi dzalik. Ya, ini maksudnya adalah ketika kita misalkan memiliki hak untuk berbicara, akan tapi atau memiliki hak untuk berbuat, akan tapi kondisinya tersebut tidak ya yakni tidak maslahat kalau kita berbicara, tidak masalah kalau kita berbuat gitu ya. Kondisinya mengharuskan kita untuk diam, ya tidak berbicara atau tidak berbuat, maka kita tidak boleh berbicara dan tidak boleh berbuat, ya wala haraj fi dzalik. Ya, maka ini tidak masalah. Karena ini bagian dari syariat. Ya, syariat memberikan kita koridor. Ya, kita diberikan hak untuk berbicara atau berbuat, tapi likulli maqamin maqal. Setiap kondisi ada tuntunannya masing-masing. Ya, kita boleh berbicara, tapi sholat kita nggak boleh berbicara, begitu ya. Kita boleh makan, tapi ketika puasa kita tidak boleh makan. Nah, demikian. Kita boleh bertindak, tapi bertindak seperti apapun, begitu ya, selama itu mubah. Tapi kalau misalnya kita berada di depan orang tua, berada di depan guru, maka tindakannya menjadi lebih sempit lagi, tidak boleh kita bertindak seperti kita bersikap seperti kepada teman, ya. Tidak boleh kita bertindak atau bersikap seperti kepada adik kita, ya. Bagaimana bersikap kepada orang tua, bagaimana bersikap kepada guru. Tidak boleh sikap kita sama seperti sikap kita kepada teman, sikap kita kepada adik kita atau orang yang lebih muda dan seterusnya. Tidak bisa. Jadi likulli maqamin maqal. Ya, maka ini adalah kebebasan yang diberikan oleh syariat. Tapi ya ada koridornya. Itulah kebebasan yang sahihah, itulah kebebasan yang bermanfaat. Wasiyasatu aslan ma'khudha min sa'as syai' yasusuhu wasa'is fil asl huwa al-mutawalli lil hayawan fasa'isul hayawan huwa alladhi yaqumu bi masalihi fasiyasatu syar'iyyah hiya al-mabniyah 'ala syara'. Siasa itu diambil dari kata sa'as syai' yasusuhu. Sa'is maksudnya adalah al-mutawalli lil hayawan. Sa'is itu maksudnya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap hewan, penggembala hewan gitu ya. Fasa'isul hayawan, sa'isul hayawan maksudnya adalah alladzi yaqumu bi masalihi. Orang yang bertindak sesuai dengan maslahat dari hewan atau binatang ternak tersebut. Wasiyasatu syar'iyyah hiyal mabniyah 'ala syara'. Maka siasah syar'iyyah itu dibangun di atas syariat. Wasiyasah wad'iyah hiyal mabniyah 'alal qanun al-wad'i. Sedangkan siasah wad'iyah, siasah buatan manusia itu dibangun di atas undang-undang buatan manusia. Yaqulu ba'dun nasi inna siyasata ghairud din wa inna ad-dina syai' wa siyasatu syai'un akhar. Sebagian manusia berkata bahwa siasah itu adalah bukan termasuk agama. Siasah agama itu satu hal, siasah itu satu hal yang lain. Ini berusaha membedakan antara agama dengan siasah. Ini adalah perkataan yang batil, ya, perkataan yang salah. Fanaqulu lahum kadzabtum. Maka kita katakan kepada mereka, engkau telah berdusta. Fasiyasatu syar'iyyatu hiya siyasatul haqqah. Siasat syar'iyyah itu adalah siasat yang hak. Wa qad ja'a bihal Islam, dan Islam telah memberikan panduannya dalam masalah ini. Wa man arada al-mazida min dzalik falyarji' ila kitab as-siyasah syar'iyyah fi islahir ra'i war ra'iyyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Barang siapa yang menginginkan untuk membaca yang lebih lanjut tentang hal ini, membaca materi lanjutan tentang hal ini, maka silakan menuju kitab As-Siyasatu Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyyah, ya, siasat syariah untuk perbaikan penguasa dan rakyat. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ila kitabit turuqil al-hukmiyah li Tilmidzi Ibnu Qayyim. Dan silakan menuju kitab karya Ibnu Qayyim, ya, muridnya dari Syekhul Islam Turuq al-Hukmiyah. Waqad dzakara ar-rajulan rahimahumallahu min as-siyasah syar'iyyah ma taqumu bi masalihil ibad wal bilad. Dan dua orang ini, Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim ini, telah berbicara tentang siasah syar'iyyah, apa-apa yang bisa memberikan maslahat kepada rakyat dan kepada negeri. Ya. Maka ini diantara
yakni dua kitab yang penting dalam bab ini. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, membahas kaidah berikutnya yaitu fi dalalatil Quran ala usulit tib. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.